Kali ini aku akan menjelaskan mengenai apa itu blockchain, gimana cara kerjanya, dan mengapa ini menjadi hal yang revolusioner gitu. Dan mungkin aja ke depannya semuanya bakal berbasis pada blockchain. Semua individu, semua instansi akan tergabung gitu ke dalam jaringan blockchain. Nah, untuk lebih memudahkan, biar lebih gampang dipahami, kita bisa menggunakan sebuah analogi simpel untuk memahami jaringan blockchain. Di sini udah aku gambarin secara simpel. Jadi jaringan blockchain itu terdiri dari banyak blok-blok. Ada kotak satu, kotak dua, dan seterusnya lah. Ini masih panjang ke kanan sini masih panjang gitu. Nah, tiap blok ini sifatnya itu kayak tempat penyimpanan. Jadi kita bisa menyimpan, ya menyimpan apapun gitu. Tapi kalau yang umumnya itu digunakan untuk menyimpan sebuah transaksi, bukti transaksi gitu. Jadi tiap blok ini ada datanya, dan selayaknya tempat penyimpanan yang apa ya, yang aman, kita memerlukan sebuah kunci untuk mengamankannya. Dan di sini dibutuhkan ya ada kuncinya juga gitu. Nah, kunci pada jaringan blockchain ini tidak hanya mengamankan satu kotak tertentu aja. Jadi bukan kayak gini. Misal kunci ini hanya untuk mengamankan blok ini, itu bukan kayak gitu. Tapi kunci dalam jaringan blockchain itu mengamankan, bisa dibilang seluruh jaringan blockchain itu sendiri gitu. Jadi semisal kunci ini dirusak gitu untuk mengubah data yang ada di blok satu atau blok Genesis ini. Misalnya ini kunci dirusak, dihilangin gitu. Nah, ini mengakibatkan blok satu dan blok 2 ini terputus karena kuncinya udah dirusak lah. Nah, karena adanya pemutusan kayak gini, ini mengakibatkan blok-blok yang ada di sini atau data-data yang sudah disimpan ini menjadi tidak valid. Nah, yang mengakibatkan ini bisa jadi error lah, bisa jadi error. Dan kalau mau mengubah data di blok satu, kita harus juga mengubah data di blok 2, blok 3, blok 4, blok 5, blok 6, dan seterusnya. Jadi ini yang bikin ya tingkat keamanan data yang disimpan pada jaringan blockchain itu aman banget. Jadi kalau di jaringan blockchain, satu data itu baru bisa dianggap valid atau bisa dibilang aman saat udah ditimpa 6 data selanjutnya. Jadi misal ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dua data ini udah dianggap aman, udah dianggap standar aman karena udah di backing oleh 6 data selanjutnya. Jadi kalau mau mengubah data ini atau data ini harus diubah juga semuanya. Makanya kalau di apa yang melakukan transaksi gitu ya di dalam jaringan, di sini aku ngomonginnya jaringan blockchainnya Bitcoin, itu transaksi itu baru dianggap valid ya kalau misal udah ditimpa 6 data ini. Kalau misal baru ditimpa satu atau misal bahkan belum ditimpa kayak gini, ini belum bisa dianggap valid. Makanya proses transaksi di di blockchainnya Bitcoin itu perlu waktu. Biasanya 60 menit. Karena setiap bloknya itu perlu waktu 10 menit. Kemudian node 1 di sini merupakan sebuah sebutan untuk suatu komputer yang udah tergabung ke dalam jaringan blockchain. Jadi ini satu komputer lah, bisa dibilang. Dan kita mungkin udah ketahui bersama juga bahwa sistemnya blockchain itu mengedepankan desentralisasi, yang mana setiap komputer, siapapun itu, selama dia punya uang, selama dia punya resource, untuk mau masuk ke dalam jaringan blockchain, yaitu bisa aja gitu. Jadi ini benar-benar terbuka, karena kalau misal sistemnya sekarang kan kebanyakan sentralisasi ya. Ya kalau di sistem keuangan ada bank gitu, dan nggak semuanya bisa masuk ke dalam sistem. Tapi kalau blockchain itu semuanya feel free bisa masuk selama dia punya komputer yang memadai. Dan di titik sekarang, jaringan blockchainnya Bitcoin itu komputernya atau node-nya yang bergabung itu udah banyak banget. Lebih realnya kayak gini. Dan tiap komputer yang tergabung ke dalam jaringan blockchain itu masing-masing punya data yang identik, punya data yang sama. Jadi misal kalau di sini data A, maka di komputer 2 blok 1 ini juga data A, ini juga data A. Misal di sini data B, di sini juga data B. Begitupun seterusnya. Semuanya memiliki data yang sama dan identik. Ini yang memungkinkan
satu komputer atau satu node itu punya banyak backupan data. Jadi misal kalau node satu ini hilang, maka nggak masalah gitu. Masih ada node 2 dan node 3 yang menjalankan sistemnya. Dan orang yang menjalankan node satu tadi nggak usah pusing-pusing gitu. Dia tinggal minta data dari node 2 juga. Node 2 lagi gitu. Kalau misal dia mau bikin node satu lagi. Dengan begitu dia tetap bisa mengejar ketertinggalan data-data sebelumnya dengan cara minta data dari node-node yang lain. Dan ini yang bikin aman juga gitu. Sistem ini jadi lebih aman ketimbang yang sentralisasi yang sekarang masih marak dijalankan. Soalnya kalau sistemnya sentralisasi, misal bank ya, aku ambil contoh, misal ya suatu bank, nggak usah sebut merek. Misal suatu bank, servernya turun gitu, servernya ngedrop dan di bank itu ada masalah. Semua orang yang tergabung ke dalam bank tersebut itu pasti punya kendala karena semua datanya mereka yang pegang gitu. Berbeda dengan sistem jaringan blockchain kayak gini, di saat satu komputernya mati, masih ada komputer lain yang bisa menjalankannya. Bahkan di saat semuanya mati dan hanya meninggalkan satu komputer saja, ya itu masih, ya walaupun itu nggak mungkin ya, karena komputernya sekarang udah banyak gitu, itu tetap masih bisa dijalankan. Nah, ini juga yang bikin dengan sistem yang kayak gini, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa makin banyak node atau makin banyak komputer yang tergabung ke dalam suatu jaringan blockchain, makin aman pula uh, suatu sistem tersebut. Karena backupan datanya makin banyak. Nah itu selain makin aman dari segi backupan datanya, makin banyak node-nya pula itu juga membuat sistem serangan 50 plus 1 itu juga makin susah untuk dilakukan. Jadi sistem jaringan blockchain itu menjunjung bisa dibilang nilai-nilai apa ya, nilai-nilai mayoritas gitu. Jadi semisal kalau di sini ada manipulasi data, misal komputer satu dihack gitu, dihack, dimanipulasi datanya, di sini yang awalnya putih jadi hitam gitu, misal ini jadi hitam, atau misal di sini deh jadi hitam. Oke, kalau di sini masih hitam kan berarti dia nggak perlu musingin terkait kuncinya karena di sini belum ada backupan datanya gitu. Dan dia nggak perlu pusing-pusing ngubah blok-bloknya gitu karena di sini emang belum di backing sama blok 6 blok setelahnya. Node yang banyak ini juga bisa jadi sumber security-nya, bisa jadi pengamannya karena pengubahan data ini cuman ada di satu komputer doang. Bisa dibilang ini cuma minoritas lah. Dan sistem jaringan blockchain itu ya tadi menjunjung tinggi nilai mayoritas gitu. Jadi di saat komputer 2 dan komputer 3 di blok terakhirnya ini adalah putih sedangkan satu blok ini hitam, mereka yang putih-putih ini bakal gampangnya tuh ngomong ke komputer satu bahwa loh ini datamu beda sendiri ini. Kenapa kok bisa? Berarti ini ada yang nggak beres. Jadi selama nggak beres itu, selama ininya masih hitam, si komputer satu nggak bisa nambah blok lagi gitu. Jadi ini uh, yang lainnya udah nambah blok, sistemnya udah jalan gini, tapi yang ini tetap nge-stuck karena ini ada hal yang salah di sini. Ini yang bikin sistem keamanannya ya makin itu gitu, makin aman. Dan kalau misal mau mengubah data, walaupun datanya itu belum di backing oleh 6 blok setelahnya, itu dia harus mengubah data ke komputer-komputer lainnya. Seenggaknya 50 plus 1 lah. Jadi kondisinya kayak gini. Agar data yang dimanipulasi itu menjadi data yang mayoritas. Sehingga disetujui oleh sistem. Jadi kalau misal keadaannya kayak gini, justru komputer 3 yang benar itu jadi nggak valid gitu. Karena komputer 1 dan komputer 2 itu udah, loh ini hitam, kamu di sini juga harus hitam. Maka dari itu, mau nggak mau, kalau serangan 50 plus 1 itu berhasil ya, jadinya kayak gini semua. Dan ini nggak mungkin terjadi kalau misal node atau komputernya itu udah banyak banget. Misal udah banyak lah, misal udah ribuan gitu yang tergabung ke dalam jaringan. Nah ini juga yang mengakibatkan serangan model
serangan 50+1 kayak gini, itu nggak bisa diterapkan pada jaringan blockchain-nya Bitcoin, karena jaringannya Bitcoin itu udah luas banget, komputernya udah banyak, udah terlalu banyak, jadi untuk ngehack komputernya sebanyak 50+1 itu resource yang digunakan ya mungkin bisa aja, tapi resource-nya terlalu besar dan nggak ada untungnya gitu. Nah, jadi dari hal yang udah aku sampaikan ini tentu ada positif dan negatifnya dari sistem yang kayak gini. Sistem yang desentralisasi ini baru bisa optimal dan bagus banget kalau misal node-nya atau komputer yang terlibat ke dalam jaringan itu udah banyak gitu. Jadi kalau misal cuma satu komputer, cuma dua komputer, atau baru tiga komputernya ini, bahkan bukan nggak boleh, bukan nggak optimal, bahkan sangat sangat membahayakan gitu. Karena misal cuma satu komputer gitu, dia pakai jaringan blockchain dan yang ngurusnya itu cuma satu node, cuma satu komputer. Nah ini bahaya banget karena yang punya komputer ini jadi punya ini apa ya, kekuasaan mutlak lah untuk mengubah data seenaknya karena dia nggak perlu mempertimbangkan suara mayoritas karena ya ini karena cuma satu ya karena cuma satu dia nggak perlu mikirin node-node yang lain gitu, jadi di sini bisa dimanipulasi dan seterusnya. Jadi makin dikit node-nya itu justru sangat membahayakan, dan saat makin banyak node-nya itu jadi satu sistem yang bagus banget.